buat anak Miss semua. Miss senang boleh bertemu kembali dengan anak-anak Miss mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hari ini kita akan mulai ibadah kita, persiapkan hatinya mau datang kepada Tuhan. Kita saat dulu sejenak. Kita berdoa, Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami dan kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Kami mau juga Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, sehingga ketika kami ibadah, kami sungguh-sungguh untuk boleh mengikutinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Miss, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Lebih semangat ya anak Miss.
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang dapat berkenan di hadapannya. Dia ciptakan nafsu gambarnya. Selalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah merelakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupku sangat berharga. Dulu yang bermulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang maha muda takkan dipadamkannya. Katakan, dia jadikan terang untuk kemuliaan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31 dengan temanya tahu berbalas budi. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rahal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Tema kita hari ini adalah tahu berbalas budi. Nah, Miss mau bertanya buat anak Miss, pernah nggak kalian ditolong oleh orang lain? Atau pernah nggak kalian menolong orang lain? Miss percaya kalian pasti pernah ditolong oleh orang lain. Nah, kalau temanmu pernah menolongmu, apakah anak Miss mengingat atau anak Miss terpikir dalam pikirannya seperti ini, ya aku pernah ditolong temanku loh, aku juga maulah menolong orang lain. Nah, atau membalas kebaikan oleh orang lain. Nah, hari ini kita diajari oleh firman Tuhan melalui Daud. Nah, Daud berperang dengan para tua-tua Yehuda. Daud ingat ketika mereka berperang untuk merampas semua dari musuh-musuh Tuhan, membawa semua jarahannya. Nah, sebelum mereka berperang, ada 200 yang tinggal karena mereka merasa sangat lelah. Mereka butuh istirahat, sehingga Daud pergi bersama dengan 400 tua-tua Yehuda itu. Nah, di perjalanan mereka terus pergi untuk berperang. Nah, ketika mereka berperang, tahu anak Miss, mereka menang atas perang tersebut. Nah, kemudian mereka kembali. Tahu apa yang terjadi? 400 orang ini mereka merasa lebih berjasa waktu berperang. Kenapa? Mereka mengingat bahwa yang 200 itu mereka boleh tidur, boleh istirahat.
Sedangkan yang 400 itu mereka memperjuangkan hidup atau mati untuk berperang. Nah, anak Miss, apa yang dilakukan oleh 400 ini? Mereka bilang kepada Daud, Daud, yang 200 itu nggak usah kita kasih, karena mereka istirahat. Hanya kami aja, kami yang berperang melawan mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Hai tua-tua Yehuda, sekalipun mereka istirahat di sana, tapi mereka menjaga barang-barang kita semua. Mereka karena kelelahan, bukan karena tidak mau. Nah, akhirnya Daud tetap melakukan yang baik, supaya para tua-tua itu juga tahu kalau hal yang mereka pikirkan itu, mereka yang bilang kepada Daud itu tidak baik. Nah, anak-anak Miss, kita belajar daripada Daud ini. Kalau kita pernah ditolong oleh orang lain, pernah dibantu oleh orang lain, kita harus ingat. Karena apa? Seharusnya kita anak-anak Tuhan harus seperti itu. Bukan supaya, aku mau mengingat itu supaya aku diingat kembali. Itu pemikiran yang kurang baik. Jadi anak-anak Miss, anak-anak Tuhan, kita melakukan itu karena kita ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik, khususnya ketika kita ditolong oleh orang lain. Siapapun di bumi ini, kalau dia ditolong, pastinya dia ingat kebaikan yang pernah dia terima dari temannya. Nah, hari ini kita diingatkan, kita diberkati supaya kita boleh mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Contohnya kepada mama kita. Mama kita sudah melakukan banyak hal kepada kita, bahkan mulai dari mempersiapkan makan kita untuk sekolah, mencuci baju kita, semua yang kita perlukan, mama kita melakukan tanpa batas. Nah, itu perlu kita ingat. Kemudian bisa juga kita ingat kebaikan yang dilakukan oleh guru yang mengajar kita. Nah, kalau kita tahu apa yang dikerjakan oleh guru, sangat-sangat luar biasa. Mungkin ada mama dan papa kita sebagai tenaga pendidik. Nah, mari kita ingat jasa mereka. Nah, banyak hal yang pernah kita alami dan juga kita ditolong. Nah, untuk hari ini, untuk ibadah kita hari ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan, melalui kehidupan daripada Daud, supaya kita mengingat kebaikan orang yang pernah menolong kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, kebaikan Tuhan tiada batasnya yang kita rasakan dan kita terima daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa daripada kita untuk kita kasih kepada Tuhan. Hanya saja Tuhan mau kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Semuanya daripada Tuhan. Nafas kita sekalipun dari Tuhan. Apa yang kita nikmati sampai hari ini, semuanya daripada Tuhan. Jadi anak Miss, Tuhan mau kamu jadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Dengan hal seperti tadi. Ingatlah berbalas budi kepada orang yang pernah menolongmu. Dan sebenarnya kita sebagai anak Tuhan harus lebih daripada itu. Sekalipun orang lain tidak menolong kita, seharusnya anak-anak Tuhan, anak-anak semua, kita harus melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita boleh diberkati bersama, kita ditolong, dan kita diingatkan ketika kita lupa untuk membalas budi kepada orang yang pernah menolong kita. Nah, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh diberkati bersama dengan tahu membalas budi. Tuhan, ketika Daud melakukannya kepada 200 orang tua Yehuda yang sekalipun mereka beristirahat karena kelelahan berperang, Daud mengingat mereka. Daud memberikan sesuai dengan
waktu sepenuhnya kepada kami untuk boleh merawat, menjaga kami, memberikan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan bersyukur hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk boleh datang ke sekolah sekalipun Tuhan dalam keadaan terbatas. Itu suatu sukacita yang luar biasa yang tidak bisa kami ungkapkan. Terima kasih Tuhan buat jawaban doa kami, di mana kami pernah dan sering mendoakannya. Ini jawaban yang tepat bagi kami. Tuhan, kami berdoa dalam waktu-waktu yang akan datang juga kami mau terus untuk boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, baik itu dalam keluarga, baik pertemanan, baik di sekolah maupun di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Dan kami juga terus berdoa buat guru-guru kami yang mengajar. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hati yang mau melakukan yang terbaik untuk kami sebagai generasi bangsa, bahkan juga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Ini doa kami di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.